Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, bantulah kami untuk merenungkan sabdamu, sebab sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami mau membaca dan merenungkan sabdamu, maka bersabdalah ya Tuhan, maka hambamu akan mendengarkan. Penuhilah hati dan diri kami dengan sabdamu itu, sehingga kami menghidupinya dengan kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, dan selalu berjuang untuk mau membaharui diri kami pada masa prapaskah ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah terpikir bahwa image, gambaran, atau pandangan orang terhadap seorang pemungut cukai kita renungkan, kita bayangkan dan kita hadirkan, kita pikirkan, dan kita coba tebak kira-kira apa dan bagaimana, siapa serta seperti sedalam apa hidup dari seorang pemungut cukai. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk mengikutinya. Sementara stereotipe petugas pemungut cukai tidaklah rahasia umum, kerap dianggap sebagai orang yang curang, yang korup, yang bersimbah uang haram, dan dia merupakan orang yang bersekongkol dengan penjajah yang memungut pajak untuk bangsa atau negara atau raja kerajaan yang menjajah pada masa itu ialah Romawi. Pasti di dalamnya ada proses memeras dan mencurangi. Dan itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Ia juga dilindungi oleh pemerintah Romawi yang menjajah Israel pada saat itu. Ia mengambil uang dari orang-orang sebangsanya, menindas sebangsanya, memiskinkan sebangsanya untuk memperkaya diri sendiri. Kalau zaman sekarang kita sangat amat kenal dengan para koruptor di bangsa kita ini, yang sering mengambil yang bukan haknya. Dan kita ketahui bahwa Yesus adalah seorang guru yang memiliki banyak pengikut dan ajarannya didengarkan. Maka tak heran jika seluruh sabda dan perkataan Yesus menarik orang untuk mengikutinya, sebab dialah sosok yang ideal. Tetapi apa yang terjadi dalam kisah pemungut cukai ketika bertemu dengan Yesus, yang mengajak Yesus untuk makan bersama-sama dengannya. Dan hal itu membuat penilaian dan kecemburuan kepada banyak orang. Tapi Yesus menjawab, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Sikap orang banyak sangat kontras dengan sikap Yesus terhadap orang Lewi. Orang banyak menganggap Lewi sebagai manusia kelas 2. Mereka sama sekali tidak mau bergaul dengan Lewi.
Tetapi sebaliknya Yesus menyambut Lewi tanpa membedakan status sosialnya. Orang banyak menganggap bahwa Lewi tidak mungkin memiliki status yang sama dengan mereka. Yesus hadir memulihkan status Lewi dari orang sakit menjadi orang sehat, dari status direndahkan menjadi status sama dengan orang lain. Yesus sang pembaharu mampu mengadakan pembaharuan total dalam diri Lewi. Pembaharuan yang dilakukan Yesus dalam diri Lewi berakal dari pembaharuan pusat kehidupan manusia. Pilihan Yesus atas diri Lewi barangkali membingungkan orang banyak. Sebuah teka-teki pada zamannya, pada abad pertama di Israel, para pemungut cukai tidak memiliki status dalam masyarakat Yahudi. Mereka dihina karena mereka bekerja untuk kekaisaran Roma, dan biasanya mereka memperagakan kekayaan pribadi yang mencolok, tentunya lewat pemerasan atas diri anggota masyarakatnya sendiri, bangsanya sendiri. Di sisi lain, pilihan pemungut cukai atas diri Yesus juga sama, penuh dengan teka-teki. Perubahan dan pertobatan dirinya yang mendadak dari seorang pemungut cukai yang tidak patut dipercaya menjadi seorang murid yang penuh gairah tentunya mengejutkan setiap orang yang mengenalnya. Mengapa dia mau melepaskan pekerjaannya yang boleh kita katakan basah itu demi mengikuti seorang tukang kayu dari Nazaret yang berganti profesi sebagai seorang rabi keliling, sebagai pengajar, pewarta? Tentunya dalam hal ini uang bukanlah motifnya. Keputusan Lewi untuk meninggalkan segalanya dan langsung mengikuti Yesus memberikan petunjuk kepada kita mengapa Yesus memanggil dirinya. Karena Yesus memandang kedalaman hati Lewi dan melihat di hati itu ada rasa haus, kerinduan akan Allah, dan potensi untuk mengenali harta surgawi, kebahagiaan sejati. Lewi membuktikan Yesus benar ketika dia menerima undangannya untuk merayakan kehidupan barunya dalam sebuah perjamuan di rumahnya, di mana para pemungut cukai yang lain pun dan orang-orang berdosa pun dapat bertemu dengan Yesus. Dan sejak saat itulah Lewi tak henti-hentinya menawarkan harta kekayaan Injil yang tak ternilai harganya itu secara bebas biaya, semua free of charge. Saudara-saudari terkasih, pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang adalah Tuhan mampu membaharui seluruh diri kita, mindset kita, cara pikir kita, cara merasa dan merenung menghayati kita, serta cara bertindak kita. Perjumpaan Yesus dengan Lewi yang dianggap hina dan rendah, yang mendapat stereotip yang tidak baik dari orang-orang sekitarnya, diubah oleh Yesus. Lewi mengalami pengalaman perjumpaan yang mampu mempertobatkannya, yang mampu mengubah seluruh hidupnya. Dan tentunya ia mensyukuri atas perjumpaan itu, sehingga ia mengundang Yesus untuk makan bersuka cita bersama dengannya. Sekalipun ia dianggap berdosa, tetapi Yesus melihat kedalaman hatinya. Apa relevansi yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Saudara-saudari terkasih, kita sadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Kita berasal dari debu. Dan kita terkadang merasa bahwa kita adalah sampah. Tak layak di hadapan Tuhan. Boleh jadi kita lebih kejam dari seorang Lewi yang mengkorupsi bukan saja waktu, tenaga, pikiran, tetapi juga kehidupan orang lain, hak orang lain dengan cara berbicara, cara bersikap, cara berpikir, dan tindak tanduk kita yang kita lakukan dengan sadar, dan itu membuat kita jauh lebih jahat daripada seorang Lewi. Umat Tuhan yang terkasih, kita telah memasuki masa prapaskah, retret agung. Kita dipanggil untuk mau memperbaharui, berrekonsiliasi dengan Allah, dengan dunia ini, dengan alam semesta, dengan sesama kita, dengan diri kita, dengan segala sesuatu yang memungkinkan kita jatuh ke dalam dosa. Mari saudara-saudari, kita sama seperti Lewi,
mau mengikuti Yesus, mengundang Yesus, datang ke perjamuan bersama Yesus dalam sakramen-sakramen yang telah disediakan oleh gereja, sakramen tobat, sakramen ekaristi, lewat doa-doa dan deposi-deposi yang ada dalam gereja kita. Dengan itu kita mungkin mampu menjadi pengikut Yesus yang setia. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas firman-Mu, sabda-Mu yang baru saja kami renungkan. Bantu kami untuk mampu mengikuti-Mu dengan setia, untuk membuang jauh dari pikiran, hati dan tingkah laku kami, di mana kami akan merugikan sesama kami. Jauhkan kami dari hal-hal itu sehingga kami menjadi pribadi yang selalu mengasihi sesama kami, mencintai sesama kami, sehingga kami dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita serta keselamatan yang telah Engkau perjuangkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus kini sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.